sekarang mereka bentrok kok. Aduh gerobak, ngapain kita bilang mereka nggak mau ngasah puting? Mengasah puting. Ya, keberanian Purbaya besok itu kalau misalnya dia berani pajak 10% itu udah memang nggak gimmick, itu serius. Bagian apa sih yang bikin itu spesial ya? Kita mau ketipu ya? Ya. Sementara yang lain ketipu sama media, pencitraan, kan propaganda, bagaimana buzzer waktu itu kan. Tapi faktanya di Sumatera Barat Jokowi nggak kepilih dengan berbagai cara. Di satu sisi Luhut kan udah hubungannya panas dingin juga dengan Purbaya ketika statement itu muncul kan. Nah kalau Luhut kan bilang sudah tertutupi sejak 2022. Kalau tertutupi kenapa ribut gitu ya? Ya nggak perlu ada utang. Ya, udah selesai berarti. Nggak perlu Purbaya disuruh nanggung beban kayak gitu. Ya berarti yang benar Purbaya bukan Luhut. Nah berarti itu. Menurut Bang Pangi yang harus sebetulnya dimintain keterangan sama KPK siapa Bang? Ya gini, KPK ini ngelawak juga belakangan. Oh emang pelawak ya? Pelawak Gua sekarang. suka. Ya, kalau menurut saya Purbaya dengan Gibran per hari ini nggak nyambung juga sih. Berseberangan ya. Iya. Jadi sebetulnya Prabowo ini menurut saya lebih demokratis. Bang Pangi, Bang, thank you. Siap. Udah mampir di studio kita nih. Bang Singgi. Ya. Bang, ini yang lagi rame nih Bang. Iya. Ini si Hasan Nasbi ini nyerang Purbaya loh ini. Ini tuh di medsos rame banget loh. Ini motifnya apa sih? Ini personal atau apa? Bacaannya gimana? Ya bagusnya adu gerobak aja sekalian, nggak apa-apa. Adu apa? Adu gerobak. Ini gerobaknya Prabowo, ini gerobaknya Jokowi, mana yang kuat gitu lah. Ya itu kan lebih menarik ketimbang pakai sayap-sayap begitu kan. Ini mau ngadu gerobak atau memang kan selama beliau ada orang yang hobinya kata beliau kan mengasah kuping. Nah, kan mazhab beliau itu contoh-contoh seperti Pak Prabowo, mazhab persatuan, kebersamaan, ya kan, keindonesiaan, bersatu saja udah repot, apalagi dipecah-pecah. Ada yang kerjanya ngadu domba terus, ada yang katanya kalah tapi nggak terima sampai sekarang, akhir kerjanya jelek-jelekin terus. Nah, ujungnya terakhir kan dibilang orang yang hobinya mengasah kuping. Jadi nggak ngerti saya ngasah kuping. Intinya sih masih syukur masih ada orang kayak kita ya kan, nggak digaji, disuruh cari bukti, dikontrol dikasih pikiran, masukan ya kan, memberikan vitamin, betul. ya kan, memberikan kontemplasi, nyuruh pemerintah berpikir. Nah, ini kan bagus sebenarnya. Apakah ini gaya bahasa politik yang komunikatif secara ini ya, sosial media sekarang? Seperti itu, Bang? Ya memang nggak tahu, kalau bahasa sosial media kan memang bahasanya suka hal-hal yang kontroversial kan, suka hal-hal yang statement hooks ya, statement yang nendang kayak gitu. Ada juga yang suka hal-hal yang agak beda dengan yang lain gitu. Dan tapi memang Gen Z suka kan belak-belakan memang. Ya tapi motifnya Hasan Nasbi itu apa nyerang si Purbaya itu? Kan sampai Purbaya tuh bilang loh, oh ini gua nih nggak sendirian loh ini, di belakang gue ini kepanjangan tanganan presiden. Nah sebetulnya Hasan Nasbi itu proksinya siapa gitu loh? Nah. Ya kalau orang kan bilang ya Hasan Nasbinya orang Jokowi dari dulu udah paham, nggak perlu diceritain lagi kan. Oh berarti ini sama aja kayak perang proksi dong? Perang proksi ya? Ya kalau Purbaya mengklaim dia orang Prabowo berarti udah clear itu, benar itu Bang. Ngadu gerobak barang Siapa itu. yang menyatakan seperti itu, Bang? Ada. Ya Purbaya kan ngomong, saya begini-begini, saya disuruh Presiden Prabowo. Oke. Ya kan? Atau dia dipilih oleh Prabowo karena dia menteri, nggak begitu, Bang? Beda. Dia bilang, I don't care, saya nggak peduli sama yang lain. Saya hanya tegak lurus, saya hanya takut sama Prabowo. Oke. Nah ketika Hasan Nasbi nyerang Prabowo, dia bilang ngasah kuping tuh nggak nyambung. Artinya dia sendiri yang benturkan. Ya kan? Karena representasi Hasan Nasbi ini siapa? Kan Gibran Jokowi. Ketika memang Purbaya bilang saya takut sama Prabowo, berarti kan perintah Prabowo. Nah sekarang mereka bentrok kok. Aduh gerobak, ngapain kita bilang mereka nggak mau ngasah puting? Mengasah puting. Mengasah kuping itu. Mengasah puting kucing maksudnya. Kuping. Jadi, bukan puting ya. Jangan dibilang orang yang ngasah kuping, dia yang ngasah kuping sendiri kok. Ya. Benturan kok itu. Ini berarti kayak gini Put, lu orangnya si A, gue orangnya si B, iya kan? Nah ini kan sama aja kayak adu kuat aja kan ini. Harusnya damai aja, berarti harusnya ngapain? Tapi sama itu ria-ria bukan Bang. Yang, Sebenarnya di dalam tuh panas gitu loh. Cuman kan masih malu-malu nih.
masih jauh nih dari konteks pilpres kan. Apakah ini lebih gaya bahasa yang apa ya? Yang ya perang dingin gitu, cuman ya proxy lah tadi itu. Gimana Sandi kalau Prabowo itu kan militer. Jangan-jangan nih pakai tangannya si Purbaya itu, ini kayak Sandi Yudanya aja nih, iya kan? Apalagi nih yang statement viralnya Bang Pangi nih, jangan ngasuh geng Solo, iya kan? Nah ini berhenti mengasuh geng Solo. Berhenti mengasuh geng Solo. Nah ini sekarang nih Pak Prabowo nih pakai tangannya si Purbaya, bener nggak sih kayak gitu? Analisanya aja, bacaannya gimana tuh? Bisa iya, bisa tidak. Ya sekarang iyanya dulu gimana? Kalau Baru tidak. Iya, kalau kita melihat memang sangat percaya Pak Prabowo sama Mas Purbaya hari ini untuk membereskan soal cukai itu kan, tekstil kemarin kan, soal apa namanya pajak kan. Nah itu kan diberi kepercayaan penuh. Jadi bahkan soal backing kan, dia tahu katanya bea cukai ada backingnya. Nah kalau begitu Prabowo kasih bintang 3 di sana. Kalau ada yang bintang 4 main berarti urusan sama Prabowo lagi kan gitu sekarang. Purbaya udah bilang, saya bismillah maju ini. Karena apa? Udah waktunya udah habis kompromi dengan koruptor. Nggak ada lagi waktu negosiasi. Udah perang kan? Nah, seperti ini. Nah, Purbaya kan berani banget kalau nggak ada backingannya sama Prabowo. Nggak mungkin seberani Nggak mungkin seberani itu. Nggak mungkin. Jadi ada keseriusan dari Pak Prabowo untuk memberantas korupsi atau pungutan-pungutan di tiap departemen begitu? Iya. Sama melihatnya gimana? Percaya nggak? Ya kalau saya melihat memang ini permukaan ya. Belum KPI belum jelas. Kita belum lihat hasil, tetapi Purbaya efek kan memang luar biasa hari ini. Dia diberikan kesempatan kepercayaan oleh publik. Kita lihat kemarin Investor Daily itu kan bagaimana beliau seperti artis kan, seperti public figure yang luar biasa kan. Menjadi Purbaya efek populisnya itu menurut saya di satu sisi ini bagus karena dia dapat momentum, dia mendapat peluang untuk merusak semua tatanan lama ini kan, feodalisme dan seterusnya. Ini bagus sekali sebenarnya, cuma apakah beliau akan betul-betul menyelesaikannya masalah yang hari ini selama ini tidak terselesaikan, yang masih banyak negosiasi. Ya Bang. Semoga saja karena ini jadi harapan baru sepertinya, agak keluar text box lah ini, betul nggak bro? Jadi harapan. Tapi ada yang bilang juga begini. Kalau ibaratnya itu pemain band, ya enggak, ini jangan-jangan Purbaya ini lagi main solo gitar sendiri. Nah biasanya kalau pemain solo gitar kelamaan mainnya, anggota yang lainnya kan komplain. Nah sebetulnya nih pertanyaannya ke lo Bang. Iya. Purbaya ini lagi main solo gitar kelamaan atau emang bandnya aja nih, anggota bandnya yang nggak kompak dari awal? Mungkin bisa saja memang Purbaya memainkan gitar yang lebih lama hari ini. Jadi semua nyetrum sana nyetrum sini gitu ya. Buktinya hari ini partai aja mau menawarin Purbaya jadi menteri, jadi apa? Jadi kader partai kan? Nah, udah mulai itu. Partai Artis Nasional itu. Ya, Partai Artis Nasional. Udah mulai nawarin lah. Setelah Sri Mulyani menteri seumur hidup selesai, setelah saya pidato itu kan, akhirnya menteri Sri Mulyani selesai seumur hidup. Cuma kita punya kan ini memang orang unik ya. Kan uniknya tuh kebijakan. Kan kita nggak mau gimmick. Tapi kebijakannya seperti apa ke depan. Nah, dari awal kan memang beliau udah berani. Bahkan ekstrimnya beliau ingin pajak itu turun jadi 8% atau 9%. Meskipun setiap penurunan 1% pajak pengurangan 70 triliun ya kan. Tapi kalau ini dia bisa menyelesaikan persoalan yang namanya ilegal tadi, barang selundupan tadi diselesaikan, bea cukai termasuk pajak apalah termasuk migrasi dan macam-macam itu problem hari ini. Dan itu ya bea cukai termasuk tekstil dan seterusnya. Itu serius, itu nggak bocor lagi, ya kan 70 triliun balik di situ. Artinya keberanian Purbaya besok itu kalau misalnya dia berani pajak 10% itu udah memang nggak gimmick, itu serius. Jadi publik udah rindu banget ada action yang benar, perbaikan, bukan gimana? Hanya gimmick ya Bang. Kan ini kebahagiaan rakyat. Betul. Yang dari 11 mau naik 12%. Tiba-tiba Purbaya, saya nggak bicara gimmick. Saya tidak bicara permukaan. Besok saya jadikan 10%. Itu baru, itu fenomenal. Nah tapi nih, gue mau nanya sama lo Bang. Sekarang ini si Purbaya ini masih jadi sales. Dengan ngumbar-ngumbar begitu, kan kita harus tagih juga dong hasilnya nanti 6 bulan lagi ya? Atau berapa maksudnya? Kalau sekarang sih masih enak aja kan, masih jadi kayak misalnya sales minyak wangi dong. Iya kan? Semuanya jadi suka tuh sama semua omongannya.
Menurut Abang gimana? Ya, kita harus hati-hati memang. Karena kalau di Indonesia itu kan populisme orang yang center of kandidat ya, orang yang sangat dielulukan dan taken for granted akhirnya kan. Mas Pangi pernah kaget juga dong? Ya. Pernah ada pemimpin populis yang mainnya digorong-gorong? Iya, gorong-gorong kan kita udah paham. Ya udah, terus lanjut. Bahasa Minang, latih kelek, latih kalam. Jadi kita ngerti orang-orang ini. Apa tuh Bang? Jadi Adik-adik belum nggak tahu. Ya, sesuatu yang kita udah pikirkan sebelumnya efeknya. Orang yang terlalu dielu-elukan kan. Pencitraan yang terlalu berlebihan di media waktu itu kan. Propagandanya luar biasa. Operasi medianya luar biasa. Dan kita, yang uniknya Sumatera Barat sama Aceh itu, di saat memang populisme Jokowi sangat kuat waktu itu, luar biasa mengelu-elukan semua orang, tetapi kan media perangnya luar biasa, tapi yang punya baju anti peluru itu hanya orang Sumatera Barat. Oh, gitu. Faktanya Jokowi nggak pernah menang di sana. Oh gitu ya. Sebabnya apa Bang? Ya mungkin mereka punya firasat politiknya cukup bagus. Jadi sesuatu yang lebih bagian apa sih yang bikin itu spesial ya? Kita mau ketipu ya? Iya. Sementara yang lain ketipu sama media, pencitraan, kan propaganda, bagaimana buzzer waktu itu kan. Tapi faktanya di Sumatera Barat Jokowi nggak kepilih dengan berbagai cara. Dengan berbagai pencitraan yang mulai jam tangan waktu itu, masuk gorong-gorong, masalah pasar diselesaikan, masalah beliau nggak tertarik anaknya pada kekuasaan lah, ya kan? Dia hidupnya sangat sederhana, merakyat gitu kan. Tapi nggak menang di Sumatera Barat. 2 kali pemilu nggak menang. Bisa mungkin ada penerawangan dari luhur orang melihat Purbaya juga harus lihat firasatnya orang Sumatera Barat. Berarti harusnya gitu ya. Apakah musibah atau nanti akan membawa keberkahan kan? Ini serius atau enggak orang ini? Nah, ini sekarang firasatnya orang Sumatera Barat itu seperti Bang Pangi nggak sekarang? Melihat ini nih, si Purbaya. Purbaya kan bilang kemarin, Pak itu ada tuh sekjen partai nawarin jadi masuk ke partai. Purbaya kan bilang, gila lu, gua baru kerja 1 bulan. Gua disuruh masuk partai gini. Ini kan baru permukaan. Saya belum ada hasil apa-apa, baru kerja 1 bulan. Enak aja kan dia bilang gitu. Artinya gua nggak mikir kan gitu katanya. Nah, gua nggak mikir, ini saya juga mikir kok rasa Jokowi juga nggak mikir nanti jadi juga. Tapi mudah-mudahan memang sejauh ini beliau nggak mikir untuk itu gitu. Memang betul-betul bagaimana membantu membahagiakan hati rakyat dengan kebijakannya yang pro rakyat. Tuh. Karena apa? Kebijakan Menteri Sri Mulyani seumur hidup ini kan lumayan lama penderitaan rakyat dibuatnya. Menteri seumur hidup loh dia. Saya dengar Bu SM itu boleh dibilang agak malas Pak kerjanya. Karena apa? Tidak kreatif. Iya, karena perlu duit, naikin pajak. Jadi yang udah taat pajak itu diinjak-injak rasanya. Menariknya gini Bang Putra. Gimana Bang? Beda ekstrimnya kan gini, yang satu uang itu nggak boleh ada di BI, harus diputar ke rakyat. Itulah yang himbara itu diputar supaya pertumbuhan ekonomi terjadi, supaya daya beli naik, supaya ekonomi berputar. Nah yang satu lagi mazhabnya yang namanya Menteri Keuangan Seumur Hidup itu simpan uang di BI, itu jaga-jaga, hati-hati. Itu kan beda banget antara langit dengan bumi gitu kan, ekstrim. Beda mazhab sih emang ya. Yang satu mau suruh mikir, direktur komisaris nggak bisa main golf. Karena apa? 200 triliun harus diputar. Betul. Yang satu simpan di BI. Bang, itu benar nggak sih yang ada debat lah antara Bu SMI sama Pak Purbaya bilang kamu baru nih, jangan sok tahu gitu, benar nggak sih? Kira-kira bunyi seperti itu? Ya kalau Purbaya bukan orang, memang kalau Luhut benar juga sih. Purbaya kan bukan orangnya hari ini juga, kan bagian dari rezim-rezim sebelumnya juga. Cuma kan mana tahu beliau tobat juga kan. Dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Ini yang mau beliau perbaiki. Nah kalau pertanyaan Abang Putra tadi apa tadi? Soal apakah benar tuh debat itu terjadi gara-gara terjadi senggol-senggolan begitu, terus ada senggolan antara Purbaya dengan SMI tentang kebijakan sekarang masih senggolan atau enggak? Nah, saya kurang tahu nih. Kan Abang yang punya tugas nih. Setahu saya mereka udah nggak senggolan, udah sering diam kan. Gitu ya. Karena udah ekstrim, memang udah beda sekali. Nggak bisa disamakan lagi, nggak apple to apple sih. Memang dari hari ini kan sudah sangat beda. Beda sekali karena yang satu kan memang orang suka sama Purbaya itu ngomongnya kan dari awal orang bilang, aduh
begitu dia dipilih kan dia dilantik waktu itu di istana, disuruh ngomong kan, saya bilang arogan kata orang bangsat, ngomong kok salah lagi. Dia bilang kok Prabowo salah pilih orang lagi. Sentimennya di awal dia ngetes psikologi orang kan, supaya dia nggak bodoh kan. Nah belakangan orang lihat dia, oh menarik juga nih, ini ada harapan juga nih. Ceplos-ceplos, ngomongnya apa adanya, nggak ada beban. Cuma kan tadi belum muncul lagi lah soal ngaji dipamer di apa katanya di apa sama ajudannya. Ini saya juga nggak tahu nih. Mudah-mudahan itu nothing tulus saja. Tapi menurut saya gitu-gitu nggak usah juga lah gitu. Kalau ada panggilan Pak Purbaya dipanggil oleh Wapres tuh gimana Bang? Saya pengen tahu dari menurut kacamata Abang gimana? Memang ada pernah kejadiannya. Oh ini baru-baru ini? Baru ya? Iya. Mengenai hubungan antar daerah itu kan? Iya. Oh masalah keuangan transfer daerah ya? Pemotongan. Ya biasa kan Pak Purbaya kan nyetrum kepala daerah itu loh mungkin. Itu gimana tuh? Nyetrum. Ya memang Wapres kan bagian satu paket dengan Presiden. Secara roda organisasi pemerintah nggak ada yang salah. Itu lebih administrasi atau pemerintah. Politik. Karena lagi naik daun seolah-olah untuk Iya, kalau menurut saya Purbaya dengan Gibran per hari ini nggak nyambung juga sih. Berseberangan ya. Iya, nggak level juga sih menurut saya. Iya, mohon maaf sih, saya juga nggak tahu apa yang ada di benaknya Gibran, saya nggak tahu sampai sekarang. Jangankan untuk apa, punya pikiran aja nggak ada per hari ini. Saya dalam otak saya tuh dia nggak ada pikiran. Beliau cukup bagus Pak, bagi-bagi skincare habis loh Pak. Ya kalau kita Bung Hatta itu pernah jadi wakil presiden. Dan dia pernah mundur. Okay. Itu masih punya pikiran. Dia punya statement, dia punya pembelaan pada rakyat. Pada rakyatnya jelas. Ketika ada perbedaan yang tidak bisa dikompromikan, dia mundur sebagai wakil presiden. Nanti Bang, itu di segmen 2 kalau itu Wapres. Ini sekarang gue mau nanya Bang. Pak Purbaya ini gini loh. Tapi bagus juga tuh statementnya Pak Purbaya itu yang mengenai apa Wush. Iya kan? Wush ya. Itu jangan dari APBN dong. Terus, dari dana antara. Kita kaget juga ya berani seperti itu. Menurut Bapak gimana tuh? Nah, memang dalam politik itu kan kadang-kadang memang harus seberani agak berani seberani itu atau memang tidak perlu berani sama sekali. Tetapi memang pilihan jalan yang diambil Purbaya itu kan ekstrim berani sekali kan. Daripada dia yang mikir lebih baik gua tolak mentah-mentah gitu ya. Karena itu kan bebanin APBN dia sendiri harus mikir mengatur kan. Iya kan Purbaya mungkin nggak mau jadi pemadam kebakaran itu. Oh, betul. Karena APBN akan dikorbankan. Iya. Sementara publik juga mengkritik itu kan. Anggaran terlalu high cost lah. Iya. Sampai 13 triliun kan, besar sekali. Hanya untuk persoalan Jakarta ke Bandung. Sementara Indonesia ini tidak hanya Jakarta Bandung kan. Ini masa untuk memperjalankan orang Jakarta ke Bandung itu harus dikorbankan orang Sabang sampai Merauke gitu. Betul. Untuk bayar anak cucu kita nanti ya. Iya kan yang bayar kan. Untuk bayar pajaknya se-Indonesia gitu. Iya. Nah, di satu sisi Luhut kan udah hubungannya panas dingin juga dengan Purbaya ketika statement itu muncul kan. Meskipun Luhut bilang anggarannya itu sudah nutup gitu loh dengan operasional sekarang, dengan biaya sekarang. Agak kaget sih, yang benar berarti kan ada dua sisi bilang itu minus. Satu bilang nggak udah ketutup, yang benar mana sih Bang nih? Yang jelas saya dengar memang udah 2 triliun per tahun ruginya. Iya itu yang benar kan? Yang saya dengar. Bukan tertutupi dari operasional. Kan? Nah kalau Luhut kan bilang sudah tertutupi sejak 2022. Kalau tertutupi kenapa ribut gitu ya? Ya nggak perlu ada utang. Ya, udah selesai berarti. Nggak perlu Purbaya disuruh nanggung beban kayak gitu. Ya berarti yang benar Purbaya bukan Luhut. Nah berarti itu yang kita tunggu. Berarti kereta cepat ini kebanggaan nasional atau beban politiknya dari kepemerintahan Prabowo? Nah kalau Jonan kan jelas. Jonan itu saya salut sama dia. Kenapa orang-orang kan begini, bisa boleh jadi menteri-menteri yang bertahan lama dulu itu menteri yang bisa dikompromikan kan. Jadi menteri yang cepat itu menteri terbaik karena nggak bisa dikompromikan, nggak bisa negosiasi, dia punya karakter. Oh iya. Bung Hatta mundur karena dia punya ideologi, punya karakter, dia pro pada kepentingan yang dia tidak mau mengorbankan idealismenya. Nah, Jonan mungkin bagian dari itu. Kan Jonan bilang, anggaran 113 triliun itu kalau kita bangun kereta di luar Jawa, itu dampaknya itu Indonesia. Gitu. Dengan anggaran 113 triliun. Itu semua kereta kita akan lebih canggih relnya seluruh Indonesia kan. Nah, Purbaya nggak mau, bebannya juga berat. Dan itu Indonesia belum siap untuk ke sana kan. Tapi kan Pak Jokowi punya mazhab
ini simbol kemajuan. Ya kan, simbol ke ke teknologi lah. Meskipun itu hanya dengan hutang, teknologi, transfer teknologi nggak ada gitu kan. Bang, per hari ini saya baca ya bahwa WUS itu officially diperpanjang sampai Surabaya. Wow. Ini sebelum masuk ke sana, ini saya bacain data dari Kompas TV nih. Iya. Jumlah utang WUS 7,27 miliar dolar AS atau 137 triliun. Ditambah cost overrun-nya 1,2 miliar dolar. Totali? Nah, sekarang pertanyaannya nih, Bang. Kenapa kerugian WUS itu baru sekarang disorot? Ini tanda-tanda publik nih kita semua semakin kritis atau publik baru berani nyorot ini setelah Jokowi lengser. Kalau saya sih WUS itu nggak apa-apa dibangun sepanjang itu masuk akal anggarannya. Lanjutkan Surabaya nggak apa-apa kalau memang itu, tapi ada transfer teknologi. Ya kan, ini juga hanya mengambil aja kan. Tapi problemnya kan nggak segampang itu. Pertama hutang, beban negara. Orang di luar Jawa, orang di luar masa dia disuruh bayar hutang WUS gitu. Pajak mereka diambil di situ. Nah, yang kedua adalah markup-nya ini. Ini dugaan atau beneran ini? Ya kan dugaan markup-nya ini kan. Sebesar itu kan. Karena ada studinya kan. Iya. Kayak Arab Saudi bro, lagi rame nih. Iya. Arab Saudi bangun 1.500 km, kosnya sama dengan kita 100. Jadi 10 kali lipat lebih mahal. Iya. Tunggu, tapi pernyataan lo itu dijawab ada di podcast sama Termul. Bilang gini, Arab Saudi beda sama Indonesia. Arab Saudi nggak ada terowongan, katanya begitu. Nah, gimana menurut Bang Pangi? Bawah laut yang dibangun kali. Gimana menurut Bang Pangi? Intinya nanti bisa diukur pakai data yang terukur aja. Iya. Ini kan ada riset-risetnya. Di sana ada gunung juga kan. Bahkan lebih keras gunung daripada kita. Tapi kan majority pasir ya. Iya. Membangun di atas pasir tuh lebih berat loh. Mudah. Lebih berat daripada di atas tanah bro. Iya, tapi dari kilonya jauh beda. 112 kilo dengan 1.500 ya jauh banget. Bang, ini yang menurut Bang Pangi yang harus sebetulnya dimintain keterangan sama KPK siapa, Bang? Ya gini, KPK ini ngelawak juga belakangan. Oh, emang pelawak ya? Pelawak Gua sekarang. suka. Ya, kenapa ngelawak ya? Komisi pelawak kami. Komisi Katanya pelawak sejak memang bener. kan KPK ini bukan bentukan Prabowo, bentukan Jokowi. Oke. Karena Jadi itu komisioner yang dibentuk KPK itu, jangan lupa, ini orang banyak lupa ya. Komisioner yang dibentuk KPK itu adalah komisioner bentukan Jokowi. Karena itu tidak boleh sebenarnya presiden itu bisa membentuk komisioner 2 kali. Jadi KPK termul nggak sih bang? Ya bisa iya bisa tidak kalau dia nggak kerja. Pemberantasan korupsi kan apa? Mestinya Jokowi di akhir kepengurusannya nggak boleh membentuk pansel. Ini di masa di ujung kepengurusan dia menjadi presiden, dia masih sempat tuh bentuk pansel untuk memilih komisioner. Ya, ingat itu harus diserahkan ke Prabowo aja. Jadi yang mesti dimintain keterangan awal siapa, Bang? Anehnya gini, disuruh sama rakyat cari bukti. Ini kebalik-balik atau gimana, dunia mau kiamat atau gimana? Dia yang digaji negara, masa orang disuruh cari bukti? Ini kan nggak nyambung. Apalagi kalau kita komentar dituduhin, Bapak cari bukti ya. Udah kita nggak dibayar negara, udah kita kasih kritik, masukan, disuruh kita yang cari bukti. Nggak nyambung lah ya kan? Masa kita saya cari buktinya? Dia yang cari bukti. Dia yang tangkap tangan kok kita disuruh cari bukti gitu ya. Agak lucu nih. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Jadi dalam situasi sekarang nih, kita kayak begini nih. Mana yang lebih bahaya untuk demokrasi? Orang yang terlalu vokal atau orang yang terlalu takut ngomong? Gimana menurut Abang? Karena candra mata yang paling canggih itu di dunia ini kan adalah orang yang bebas ngomong sih. Karena sumber kemajuan peradaban bangsa itu, freedom ini agak serius jadi agak tinggi bahasa saya. Jadi freedom itu, kebebasan itu sumber kemajuan bangsa. Memang harus ada kebebasan. Di era Jokowi itu tiarap semua, nggak bisa ngomong. Jangankan mahasiswa rektor aja nggak bisa. Ya. Karena apa? Waktu itu kan ada 30%, 40% menteri yang menentukan rektor itu. Walaupun menang di Senat misalnya nih, pemilihan Senat, calon rektor dari Andalas. Tapi begitu dibawa ke menteri nggak menang, karena 40% suaranya ya kalah. Siapa menterinya yang dulu tuh, Bang? Ya menteri, semua menteri pendidikannya sekarang yang tersangka itu. Itu khusus universitas negeri ya Bang? Iya, artinya semua dalam kendali. Iya. Makanya kalau ada mahasiswa yang demo waktu itu, SKS pasti dikurangi. Yang kedua diperingatkan. Yang ketiga mulai
dipersoalkan studinya, ya kan? Dipersulit lah. Iya. Nah, jadi 10 tahun mahasiswa itu nggak bisa gerak. Sekarang aja masih berani orang. Bayangkan Prabowo itu ditaruh di kemarin nggak tahu kerbau atau apa tuh wajahnya Prabowo. Yang bener, Pak. Sapi ada kemarin kan kalau nggak salah. UGM kan. Itu kalau di era Jokowi kan nggak ada yang berani. Jadi sebetulnya Prabowo ini menurut saya lebih demokratis. Padahal latar belakangnya militer. Nah, sementara justru lebih bahaya orang sipil. Orang militer justru lebih demokratis. Buktinya saya hari ini masih bisa ngomong bebas. Iya. Jadi ada harapan lah untuk demokrasi kita di tangan Pak Prabowo, Bang. Ada harapan. Okay. Meskipun memang yang harus selalu diingatkan. Karena namanya kekuasaan itu budek. Kekuasaan itu kan tuli. Nggak ada orang yang mau kekuasaannya dikurangi, itu pasti. Gitu ya. Yang kedua, artinya dia pasti ingin jabatannya ditambah. Ya kan? Gitu ya. Oh, ada tuh yang mau 3 periode. 3 periode kan, Kodari kan? Nah, saya juga bingung tuh ada lingkaran buat 3 periode di situ kan? Karena nggak ada mau orang satupun di dunia ini yang kekuasaan mau dikurangi, nggak mau. Pasti dia nggak mau dibatasi, seumur hidup kan? Yang kedua, pasti memang tidak ada mau orang dikritik. Nggak ada. Maka munculnya demokrasi itu kan melawan feodalisme. Karena pada masa itu kan raja selalu benar. Raja nggak boleh dikritik. Mengkritik raja, mengkritik Tuhan. Nah, muncul nilai-nilai baru. Namanya tradisinya demokrasi. Oh, nggak bisa. Raja boleh dikritik, raja nggak selalu benar. Nah, muncullah republik, kembali publik untuk mengontrol, mengawasi kan. Nah, artinya apa yang disampaikan raja tidak selalu benar, bukan kebenaran mutlak. Nah, muncullah res politika. Ada legislatifnya, ada yudikatifnya, ada eksekutifnya, dibagi, power sharing kan. Ada check and balances. Nah, kalau kekuasaannya sebelumnya nggak seperti itu, feudal. Sehingga tidak ada satupun orang yang mau dikritik, dikurangi kekuasaannya, nggak mau. Nggak ada orang yang mau disalah-salahkan, nggak mau. Makanya dengan konteks kita negara demokrasi hari ini, kita bersyukur bisa men-challenge, bisa memberikan vitamin. Semoga didengar, Bang. Iya, yang nggak boleh itu memberikan suntikan mati, nggak boleh. Bang Pangi, thank you ya. Iya. Ciao.